Siapapun Anda, dimanapun Anda, bernasib apapun Anda, itu harus bahagia. Dalu niki yang mau saya sampaikan terkait kelayan sambungane, sebenarnya sambungane ngeten kanca-kanca sedaya. Yang namanya takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahih. Sing jenenge takwa niku menjalani segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Kalau soal itu mungkin teman-teman cowok niku setiap Jumat biasa khotib-khotib itu pasti paring wasiat itu, karena mewasiatkan takwa itu merupakan rukun khutbah. Salah satu rukun khutbah itu adalah mewasiatkan ketakwaan. Maka ketika ada khutbah pasti harus ada itu, karena itu rukun. Padha karo takbiratul ihram mesti kanggone wong sapa? Salat, karena itu rukun. Nah, yang mau saya sampaikan apa? Bahwa karena takwa itu adalah menjalani perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya, saya hanya akan membawa pikiran kalian bagaimana sih memahami menjalani ketakwaan atau meninggalkan larangan itu. Menjalani perintah dan menjauhi larangan itu banyak. Segala yang diperintahkan itu banyak sekali, dan segala hal yang dilarang juga banyak sekali. Saking banyaknya kita itu belum tentu ngerti semua mana yang diperintah agama dan mana yang dilarang agama. Kita belum tentu ngerti semuanya. Bener gak? Karena saking apa? Saking banyaknya. Lah, satu yang akan saya hadirkan malam hari ini adalah berpikir positif dan menjauhi berpikir negatif. Nah, berpikir negatif, berpikir positif itu perintah, dan berpikir negatif itu larangan. Berarti berpikir positif harus apa enggak kalau itu perintah? Berpikir negatif itu larangan, berarti harus dijauhi apa enggak? Lah, begitu. Seringkali kita itu terpatok, namanya perintah berarti hal-hal yang sifatnya itu zahiriyah, eksekusi, action lahir saja, seperti gerakan-gerakan sholat, gerakan baca Quran, gerakan sholat tahajud. Pusaran kita awam masih di situ-situ saja. Atau meninggalkan larangan, ya kita tidak meninggalkan sholat, kita tidak mencuri misalnya begitu, atau kita tidak menganiaya orang, masih di seputaran zahiriyah saja. Lah, yang berkaitan dengan batiniyah, satu diantaranya berpikir. Ini kadang-kadang kula piyambak niku sering tidak memikirkan hal yang satu ini, padahal itu penting juga. Karena kalau orang sekali berpikir salah, ini seringkali menginspirasi untuk bertindak keliru juga. Tapi kalau orang itu cara berpikirnya sudah benar, berpikir yang benar itu mudah menginspirasi orang untuk melakukan action yang benar. Ya, untuk melakukan aksi-aksi atau gerakan-gerakan yang positif. Maka seringkali para cendekiawan itu menyampaikan pesan bagi kita bahwa yang namanya tindakan yang baik atau buruk itu seringkali dimotivisir oleh cara berpikir yang baik atau yang buruk. Nah, ono maling bisane duwe aksi mencuri, niki pasti diawali oleh pemikiran bagaimana mencuri. Kalau kita malam Senin ini itu melakukan gerakan positif kayak gini, pasti karena sudah dari kemarin, oh iki Pak Ustadz neng Magelang prei, tapi ngesuk. Dari kemarin sama Ustadz sudah berpikir kalau malam ini, saat ini kita mau kumpul kayak gini dan mau melakukan gerakan kayak gini, ya toh? Nah, gitu loh. Lah, maka kula panjenengan sami agar mudah melakukan tindakan-tindakan yang baik, sering-seringlah memikirkan hal-hal yang baik. Kalau kita ingin terhindar dari hal-hal yang buruk, sering-seringilah membuang pikiran-pikiran yang buruk. Begitu. Nah, ngomong-ngomong cara berpikir, niki ngeten kanca-kanca sedaya. Dadi wong niku cara pandange
cara berpikir, bahkan sampai cara menempuh jalan hidup itu beda-beda. Tidak sama. Saya kira kalian semua termasuk saya ini cara cara memandang hidup, cara berpikir, kemudian mempola hidup juga saya kira tidak sama. Walaupun mungkin ada yang mirip, tapi tetap saja tidak sama. Kenapa? Karena kita itu punya pikiran yang berbeda-beda, ya toh? Nah, sehingga karena cara pandang, cara berpikir, cara menjalani hidup itu berbeda, satu di antaranya cara orang memandang hidup itu begini kadang-kadang. Bukti bahwa orang itu punya cara pandang, cara berpikir yang berbeda sampai action yang berbeda itu, kita itu harus memahami bahwa kebanyakan dari kita itu kan kepengen urip itu bahagia, ya toh? Urip itu kepengen bagaimana bahagia. Cuman berpikirnya, kalau muara pemikirannya itu saya kira sama sih. Kabeh wong yang kepengen urip seneng. Saya kira begitu ya, sepakat ya. Orang sing cilik, orang sing gede, orang sing tua ya insya Allah kepengen urip seneng. Cuman cara berpikir tok sing beda. Cara berpikir yang berbeda. Banyak orang dalam hidup ini itu hidupnya tidak bahagia, padahal ia punya banyak hal, katakan orang berpunya lah begitu. Wong duwe ini, duwe itu, tapi seringkali wong iku uripe ora bahagia. Sementara ada orang yang tidak punya apa-apa, tapi dia hidup bahagia. Kemudian kita seringkali itu berpikir bahwa aku uripe kok ngene men, koyone uripku ki paling soro di antara kanca-kanca uripku. Aku nek banding no tangga, banding ne kanca, banding ke sapa-sapa kok aku uripe paling soro. Cok duwe pikiran ngoten niku mboten sampean. Cokan mboten. Cokan ku ya ora bendina to. Kayane nek ndelok kanca bola kok uripe seneng sementara aku ora seneng. Itu di mana itu? Di tangan apa di kaki apa di mata apa di telinga apa di bibir apa di pikiran? Di pikiran kan? Nah, di pikiran. Aku kok kaya-kayane urip kok paling nelongso dhewe lah dibandingke kanca-kancane. Apa meneh kanca seangkatanku biyen SD, SMP, nek reuninan aku paling minder dhewek. Karena aku wong sing ora paling duwe dhewek. Cokan porak berpikir seperti itu. Cokan ya. Nah, ini sebenarnya harus dibuang jauh-jauh. Kenapa? Karena kebahagiaan itu datangnya bukan dari orang lain. Kebahagiaan bukan juga datangnya dari materi. Kebahagiaan itu datangnya dari sendiri-sendiri. Yang bisa membahagiakan kita ya kita sendiri. Yang bisa bikin kita itu bahagia bukan semata-mata materi. Kalau Anda berpikir bahwa materi itu dapat membahagiakan Anda secara mutlak, ingat bahwa materi itu hanya akan menjadikan Anda itu menjadi orang yang haus akan materi. Dikai omah siji kepengen loro, dikai omah wis semene kepengine tambah dawa, tambah gede, tambah ambah. Dikai duit semene kepengen nambah kathah, ya toh? Iya itu sudah. Jadi materi itu hanya akan membuat kita itu haus akan materi. Berarti kalau kita haus, sudah bahagia apa atau belum? Kalau merasa masih kurang, bahagia enggak kita ini? Jadi bukan. Orang lain dilihat kita bahagia. Apa kita melihat kebahagiaan orang lain menjadikan kita terus jadi bahagia? Kan tidak juga. Kita sedih nih, melihat orang lain bahagia terus kita mendadak jadi bahagia. Apa begitu? Tidak. Kebahagiaan itu sesuatu yang dekat sekali dengan kita. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang tersembunyi di mana
Atau kebahagiaan itu sesuatu yang harus datang di tepat waktu menurut kita? Bukan. Ini kalau kita mendefinisikan kebahagiaan adalah seperti itu kebahagiaan yang sangat jauh dari definisi kebahagiaan itu sendiri. Sampan adoh karo patokane bahagia. Karena bahagia itu bisa diraih oleh siapapun. Tidak melihat orang itu berpunya, berpangkat, berkedudukan atau tidak. Orang bisa berhak. Kebahagiaan bukan monopoli mereka orang yang kaya raya, bukan monopoli orang kota. Bukan monopoli orang pinter juga. Orang bodoh, orang tidak punya, orang desa, orang tidak berpangkat boleh memiliki rasa bahagia. Jadi kalau kula panjenengan sami merasa sampai hari ini uripe ora seneng, Anda sudah menyalahi kodrat Anda sebagai manusia yang dikasih berpikir sama Allah. Kenapa? Karena Anda berarti tidak berpikir bahwa hidup itu harus bahagia. Siapapun Anda, dimanapun Anda, bernasib apapun Anda itu harus bahagia. Tidak boleh tidak, Anda harus bahagia. Sampai kula panjenengan sami ora bahagia iku malah dosa. Sering saya sampaikan hal-hal yang ini, ya. Sampai kita itu susah nestapa, kita itu berdosa. Siapapun kita. Apa maneh kok wis pangkat, wis kedudukan, wis kaya raya, wis jadi bos ya toh. Masih saja apa? Bersedih hati misalnya. Nemen niku dosane. Wong ditambahi nikmat wakeh kok tambah ya toh. Sedih tambah sedih, dosane nambah-nambah. Jadi ndak ada alasan ya korup nyong sedih wong ora duwe kaki, ndak ada korup-korupan. Siapapun Anda harus bahagia. Ndak boleh. Kalau Anda merasa nestapa dalam hidup Anda berarti tidak menghargai hidup Anda sendiri, tidak menghargai waktu yang merupakan anugerah Tuhan. Hidup itu bukan masalah yang harus diselesaikan. Hidup itu adalah kesempatan untuk bagaimana kita mengukir prestasi menurut kelas kita masing-masing. Cara berpikir kita, bergeraklah secara dinamis. Ukuran volumenya ndak usah dipikir, yang penting ada pergerakan. Bahasane alon-alon asal kelakon apa ya? Mendingan yang ngono daripada sampan berpikir stagnasi, memikirkan yang ndak ada pernah datang kepada kehidupan Anda. Jangan pernah itu keliru itu. Nah ini cara berpikir kita atau mindset kita itu harus dibangun. Bagaimana kita sih berpikir yang baik? Karena berpikir yang baik itu akan melahirkan tindakan yang baik. Berpikir dan bertindak yang baik itu bagian daripada menjalani perintah agama. Jauhi berpikir apalagi bertindak yang negatif. Karena berpikir yang negatif akan melahirkan tindakan yang negatif. Jadi kalau begitu berpikir yang negatif itu menjadi larangan, harus dijauhi. Jangan pernah kita merasa minder menghadapi hidup ini. Percaya diri itu penting, ya kan? Nah, maka ini kemudian Imam Ghazali di dalam satu statementnya menyatakan bahwa memikirkan atau berpikir positif 1 jam, berpikir positif 1 jam itu lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Berpikir yang baik 1 jam itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Maka sering-seringlah kita rumangsane ora sregep sholat sunnah loh. Rumangsa mboten? Ya sering-sering berpikir positif, sholat sunnah ora pikirane ngeres. Ora kalap yung, ya kan? Ya sudah, mudah-mudahan kula panjenengan sami selalu diberikan pertolongan ya, diberikan inayah dan i'anah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pembaharuan dalam hidup ini, terutama pembaharuan di bidang pemikiran. Ya semoga-moga Allah paring kabul, amin Allahumma amin.